Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat timun hatai, salam sawujud karena malepang, adil katalino bacurami kasarugan basengat kajubata. Harus. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Kepala Desa Indonesia, Bapak Suciono SE. Yang kami hormati jajaran Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat DPD PKDI Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Yorgen Karabnahan MSI, serta yang kami hormati dan banggakan seluruh jajaran pengurus DPD PKDI Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2026 sampai 2031 yang akan dikukuhkan pada hari ini, serta para hadirin undangan sekalian. Ungkapan bahagia yang luar biasa bagi saya, Reno, dapat bertindak selaku pembawa acara yang akan memandu seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persaudaraan Kepala Desa Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2026 sampai 2031. Boleh beri apresiasi yang meriah. Memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars PKDI. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia bersama mengawal Pancasila.
bangsa berjuang serempak dan bersatu untuk Indonesia maju dalam satu komando bersama sampai akhir bergerak singkat lengan maju PKDI selalu di hati Indonesia tetap jaya dalam satu komando bersama sampai akhir bergerak singkat lengan maju PKDI selalu di hati Indonesia tetap jaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demi kelancaran dan keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, kita akan memasuki acara inti kita, yaitu prosesi pengukuhan pengurus DPD PKDI Kalimantan Tengah. Hadirin yang kami hormati, kini tibalah kita pada acara inti, yaitu prosesi pengukuhan pengurus DPD PKDI Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2026 sampai 2031 oleh Dewan Pimpinan Pusat PKDI. Dan kami mengundang kepada Bapak Dr. Saiful Amadi SHMH untuk membacakan SK. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Kepala Desa Indonesia nomor 188/05/DPP PKDI SK Romawi 6/2026 tentang susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persaudaraan Kepala Desa Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Kepala Desa Indonesia setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga persaudaraan kepala desa Indonesia yang telah dicatat dalam akte notaris Arsin Effendi SH yang berkedudukan di Kota Depok Bogor tanggal 23 Mei 2025 memutuskan menetapkan pertama, mengesahkan susunan pengurus DPD PKDI Provinsi Kalimantan Tengah masa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 19
bulan Juni tahun 2026. Saya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Kepala Desa Indonesia, mengukuhkan saudara sebagai pengurus DPD PKDI Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2026-2031. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi PKDI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Palangkaraya 19 Juni 2026. Ketua Umum Sugiono, Sekretaris Jenderal Rudi Sentot Rudi Prastiono ST ditandatangani. Baik, penyerahan patakan atau bendera organisasi secara simbolis dari Ketua Umum DPP kepada Ketua DPD Kapten terpilih Bapak Arifin Iskandar. Saya titipkan PKDI di bumi Abun Bungai, semoga membawa berkah. Siap, laksanakan. Baik, acara selanjutnya adalah foto bersama. Kami mengundang Dewan Pembina dan pengurus DPP sekaligus memberikan selamat. Oke, boleh saya pandu? 1, 2, 3. Oke, boleh ketiga ya Bapak Ibu. Salam tangguh. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas. Iya, iya. Yel-yel ya. Yel-yel. Video. Sudah. Siapa kita? PKDI Kalteng. Satu komando Bersama sampai akhir. Ya baik, Dewan Pembina dan pengurus DPP dapat memberikan salam dan selamat kepada saudara dikukuhkan.
sejahtera di bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Acara kita lanjutkan. Bakti 2026 sampai dengan 2031 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, dalam melaksanakan tugas organisasi agar senantiasa berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKDI. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Surabaya pada tanggal 19 Juni 2026. Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Kepala Desa Indonesia, Ketua Umum Sugiono SE, Sekretaris Jenderal Sentot Rudi Prastiono ST ditandatangani. Susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persaudaraan Kepala Desa Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2026 sampai dengan 2031. Dewan Pembina Yorgen Kaharahap Nahan MSI, Dr. Nawan Tristan MSI. Dewan Penasehat Wendy Trisan ST MSc, Setmiko SPD NPD. Ketua Arifin Iskandar, Kota Waringin Timur. Ketua 1 Rodi Aser, Gunung Mas. Wakil Ketua 2 Supriyono, Kota Waringin Timur. Wakil Ketua 3 Eli Savitri, Kota Waringin Barat. Wakil Ketua 4 Arianto Usman, Pulang Pisau. Wakil Ketua 5 Peliarto Esos, Barito Timur. Sekretaris Fordecun, Pulang Pisau. Wakil Sekretaris 1 Harsono, Kota Waringin Timur. Wakil Sekretaris 2 Samson, Pulang Pisau. Bendahara Yongki Aji Sandan, Kapuas. Wakil Bendahara 1 Purnomo Edi Suroso, Kota Waringin Timur. Bidang organisasi dan kelembagaan, Koordinator Husni Tamrin, Kota Waringin Timur. Anggota Medi Kapuas. Bidang keanggotaan dan kaderisasi, Koordinator Karmadi, Kota Waringin Timur. Anggota Pancasona SPD Gunung Mas. Bidang pemberdayaan perempuan, Sri Wahyuni, Kota Waringin Barat. Anggota Yermina Gunung Mas. Bidang penguatan ekonomi pedesaan, Koordinator Irau Kapuas. Anggota Mobilala, Kota Waringin Timur. Bidang penelitian dan pengembangan, Koordinator Selamat Haryanto, Kota Waringin Timur. Anggota Ruby Kapuas. Bidang pendidikan dan pelatihan, Koordinator Endi Ensida, Kapuas. Anggota Tikno Kapuas.
Darsono SH, Kota Waringin Timur. Bidang Informasi dan Komunikasi, Koordinator Yusuf Agung, Kota Waringin Timur. Anggota Sucipto, Kota Waringin Timur. Bidang Hukum dan Advokasi, Iko Hartono, Barito Timur. Anggota Iriansa, Kota Waringin Timur. Edi Susanto SH, Kapuas. Bidang Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal, Koordinator Jumrit K. Abes, Kapuas. Anggota Insinyur Sumantri, Kota Waringin Timur. Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga, Koordinator Nopenson, Gunung Mas. Anggota Imping, Pulau Pisau, Pulang Pisau. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Koordinator Robinson, Gunung Mas. Anggota Lanjar, Kota Waringin Timur. Bidang Lingkungan Hidup, Koordinator Wanson, Pulang Pisau. Anggota Herman Usianto, Kota Waringin Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 19 Juni 2026. Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Kepala Desa Indonesia, Ketua Umum Sugiono SE, Sekretaris Jenderal Sentot Rudi Prastiono ST ditanda tangani. Baik, terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus DPD PKDI Provinsi Kalimantan Tengah yang namanya tercantum dalam surat keputusan. Dimohon untuk mengambil tempat dan berdiri di barisan depan. Ya, dan yang kami hormati Ketua Umum DPP PKDI Bapak Sugiono SE beserta jajaran, dapat disilakan menuju ke depan juga. Pada hari ini, Jumat tanggal 19 bulan Juni tahun 2026, saya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Kepala Desa Indonesia mengukuhkan saudara sebagai pengurus DPD PKDI Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti. Siapa kita? PKDI Kalteng. PKDI Kalteng. Satu komando bersama sampai akhir. Baik, jajaran DPP dan pengurus DPD disilakan kembali ke tempat duduk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Tabe selamat minggu lantai, salam sujud karendeng malempang, adil katalino, baju ramin kasaruga, basengat kajuara. Harus. Izin Pak Ketua Umum tadi adalah salam Kalimantan, itu untuk penyemangat, mulai sama-sama berdoa supaya semuanya sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Pak Sujiono SE, yang kami hormati Pak Saifullah, Bapak Sandi selaku pendiri dan pengurus DPP Pusat PKDI, dan beliau juga sebagai ketua DPD Jawa Timur. Yang kami hormati juga Pak Edi, pengurus DPP Pusat, pendiri dari DPP PKDI, dan yang kami hormati Bapak Pembina Pak Jurgen yang selama ini mendampingi kita mulai dari awal kita bertemu dengan pengurus DPP dan sampai sekarang beliau tetap mendampingi kita. Yang kami hormati saudara-saudara pengurus DPD Kalimantan Tengah, saudara-saudara kepala desa yang dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Gunung Mas. Alhamdulillah, jadi masih ada beberapa kabupaten yang belum kita terjangkau, Pak. Mudah-mudahan berikutnya nanti bisa kita ajak untuk bergabung di PKDI. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita semua berkumpul di tempat ini untuk acara pengukuhan kita sebagai pengurus DPD Provinsi Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan apa yang telah dikukuhkan kepada kita, yang telah diamanatkan kepada kita bisa melaksanakan, dan kita bersama-sama bersatu bergandeng tangan untuk mengemban amanah, yaitu suatu organisasi khusus kepala desa, persaudaraan kepala desa, di mana persaudaraan ini adalah jalinan untuk silaturahmi, dan kita bekerja sama untuk sama-sama meningkatkan harkat dan martabat kepala desa. Kemudian sama-sama kita punya tujuan visi untuk memajukan NKRI dan desa kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita sebagai pengurus DPD bisa mengemban amanah dan kelanjutan untuk kita sama-sama nanti membentuk DPC dan untuk di wilayah kabupaten kita masing-masing. Alhamdulillah, kita diamanahkan suatu organisasi, ada suatu kapal di mana ini adalah perlu kita nakodai, yang nakodai adalah kita sendiri. Kita bekerja sama agar persaudaraan kita semakin erat, dan organisasi ini bisa sebagai wadah perlindungan daripada seluruh saudara-saudara kepala desa, karena kita ketahui kita jadi kepala desa ini adalah ditunjuk oleh masyarakat, adalah jabatan politik yang dimana rawan terhadap kita sebagai kepala desa. Dan mudah-mudahan dengan adanya organisasi persaudaraan kepala desa ini bisa menjadikan perlindungan kepada seluruh kepala desa yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi kita lihat daripada visi dan misi daripada di ADART PKDI itu sendiri, yaitu yang paling utama adalah melindungi kepala desa, karena kita gampang ataupun mudah untuk kepleset ataupun ada dari tuntutan-tuntutan hukum. Jadi dengan adanya PKDI ini kita semua seluruhnya kepala desa bisa terlindungi. Maka mari kita ajak teman-teman
nanti untuk bergabung bersama, bekerja sama, saling mempererat silaturahmi. Kemudian kita ikuti arahan daripada pusat, karena semboyan kita adalah satu komando bersama sampai akhir, yaitu kita ikuti daripada instruksi pusat. Nah, jadi kita tidak bergerak sendiri, tapi kita ada yang membimbing, ada yang membina dan mengarahkan kita untuk bekerja. Yang jelas saya kemarin sudah bertemu dengan saudara-saudara kepala desa di Jawa Timur waktu ulang tahun yang kedua, diundang oleh DPP pusat. Alhamdulillah di sana dijamu. Kemudian saya sendiri melihat perkembangan pesat di Jawa Timur itu 100%. Seluruh kepala desa sudah masuk di PKDI. Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian yang paling hadir itu dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, kemudian NTT, NTB, semuanya diundang untuk menghadiri ulang tahun PKDI yang kedua. Dan saya lihat begitu solid dan banyak kegiatan di sana. Dan kepada Bapak Ketua Umum, kami mohon untuk selalu membina kami, dengan Pak Bin dan juga Pak Jurgen membina kami, mengarahkan untuk kerja kami, karena yang kami butuhkan adalah cara ataupun langkah kerja kita sesuai dengan arahan daripada DPP pusat. Di sini saya sebagai ketua, bukan saya sebagai ketua dianggap sebagai yang paling tinggi, tidak. Kita di sini adalah sama-sama kepala desa, sama-sama satu nasib jadi kepala desa. Jadi bersama-sama, karena ini satu nasib, satu ditakdirkan kita bersama sebagai pengurus, maka kita bersama. Saya mohon untuk saudara-saudaraku semua kepala desa memberikan masukan, memberikan arahan. Kalau memang saya bersalah, kalau memang saya kurang benar ataupun ingatkan, berikan usulan pendapat, karena kita sama-sama nakodanya, sama-sama kita ini sebagai setir daripada DPD Kalimantan Tengah. Jadi saya mohon saudara-saudara semua yang sudah senior seperti Pak Usni itu sudah 2 periode, Pak Edi, ya, jadi kami masih muda, kami masih junior untuk arahan-arahan, masukan-masukan kepada kami. Nah, di sini memang mulai awalnya di sini kami bertiga, Pak Odejun dari Pulang Pisau sebagai sekretaris, kemudian Pak Yongki sebagai bendahara, dan alhamdulillah bersama-sama mengajak saudara-saudara kepala desa dari berbagai kabupaten bisa masuk dan menjadi pengurus di DPD Kalimantan Tengah. Dan di sini kita sebagai pengurus dan anggota PKDI, yang jelas kita punya misi yang sama, yaitu tegak lurus kepada pemerintah RI ataupun Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Jadi PKDI ini terarah, jadi satu komando bersama sampai akhir. Dan karena bapak-bapak semuanya sudah berada di kapal ataupun suatu badan organisasi kepala desa, maka untuk sebab kita sama-sama fokus, sama-sama kita berada di satu organisasi supaya kita sama-sama satu arah dan satu komando. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arifin Iskandar atas sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Kepala Desa Indonesia. Yang kami hormati kepada Bapak Sujiono SE, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati jajaran pengurus yang baru saja dikukuhkan, yang dengan ini komandoi Mas Arifin Iskandar selaku Ketua DPD KDI Kalimantan Tengah, sangat luar biasa. Yang saya hormati Dewan Pembina Pak Jurgen, beliau ini sangat luar biasa, seorang akademisi yang peduli dengan desa. Ini putra terbaik Kalimantan Tengah. Jangan sampai dilepas beliau, gandeng terus. Banyak sekali seorang akademisi profesional yang belum peduli dengan desa, tapi beliau buktikan sendiri dan sangat concern terhadap kepentingan desa. Maka saya berterima kasih Pak Jurgen, kami diterima di Kalimantan Tengah. Juga Mas Sandi, Pak Edi juga yang turut hadir di sini. Beliau juga Dewan Pendiri PKDI. Sama-sama kita ini satu garis perjuangan yang sama. Tidak hanya di PKDI, tapi kami dulu juga sama dengan beliau-beliau itu di organisasi yang sebelumnya. Saya membaca salam dari Kalimantan Tengah ini, saya terima. Adil kata Leno, baju ramin kasaruga, pasingat kajubata harus. Ini membawa makna yang sangat luar biasa. Ya, adil kata Leno, berlaku adil terhadap sesama manusia. Baju ramin kasaruga, berkelakuan baik dan bercermin pada kebaikan atau surga. Pasingat kajubata, selalu ingat bahwa nafas dan kehidupan berasal dari Tuhan. Dan ini sama, hampir sama apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi target kita selaku pengurus PKDI. Kenapa di sini saya sampaikan ada namanya persaudaraan kepala desa? Ini filosofinya, tafsirnya sangat dalam sebetulnya. Kalau untuk terkait dengan organisasi yang ada di Indonesia, organisasi desa, organisasi profesi, mungkin dari kata atau nama. Kalau saya baca beberapa organisasi, maknanya biasa-biasa saja. Tapi di PKDI ini sangat menyentuh hati saya. Persaudaraan kepala desa. Dan di situ ada tagline-nya, satu komando bersama sampai akhir. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua DPD Kalteng bahwa kita satu komando, kita tegak lurus kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, bersama sampai akhir. Ini yang mengandung makna sangat dalam. Kami pihak semua ini saat ini menjadi kepala desa, diberikan mandat oleh rakyat. Kepala desa mempunyai masa periode, maka di PKDI ini tidak berlaku itu. Meskipun kita semua ini sudah purna menjadi kepala desa, tetap kita akan menjadi saudara untuk selamanya. Ini yang paling penting. Maka saya sebelum menyampaikan yang lebih banyak lagi, saya ucapkan selamat kepada pengurus
PKDI Kalimantan Tengah. Semoga apa yang menjadikan pegangan biar semua dalam berorganisasi, biar tidak perlu lagi untuk arah tujuan yang berbeda, biar punya pedoman, yakni yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Itu yang paling penting. Jadi organisasi PKDI ini, apapun keputusan pihak, apapun keputusan pengurus, itu bersifat kolektif kolegial. Jadi keputusan bersama. Saya ingatkan kepada Mas Arifin selaku Ketua DPD, jangan sekali-kali hindari yang namanya one man show. Ini paling penting di dalam organisasi, dan di situ dijelaskan dalam klausul ADART bahwa keputusan kolektif kolegial itu artinya keputusan apapun atas persetujuan pengurus yang lain. Ini paling penting. Karena hancurnya sebuah organisasi, karena hancurnya sebuah komunitas, itu bukan dari orang lain, bukan dari luar, tetapi dari dalam sendiri. Buktikan. Partai politik yang ada di Indonesia, organisasi yang ada di Indonesia, komunitas yang ada di Indonesia, apa? Tetap dari dalam. Maka disitulah problem-problem yang ada di dalam di DPD Kalteng, PKDI Kalteng, sumbatan-sumbatan yang ada, kami yakin dan saya percaya Ketua DPD Kalteng bisa menyelesaikan itu semua. Tentu harus melibatkan semua pengurus yang ada. Yang paling penting, kita dalam berorganisasi, satu, kita ini harus solid. Ya. Di PKDI ini tidak butuh, mohon maaf, kontribusi dari yang semua, dari anggota. Tidak butuh kontribusi. Tidak ada yang namanya iuran apa itu, tidak ada. Yang kami butuhkan adalah loyalitas dan komitmen. Dua hal ini yang paling penting. Kalau kita sudah loyal terhadap organisasi, kita sudah punya komitmen terhadap organisasi PKDI ini, maka saya yakin dan saya yakin-yakinnya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Tidak ada kata tidak mungkin, karena kami sama dengan pihak semuanya. Saya juga kepala desa, pihak kepala desa. Kami ini setara, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Maka dalam pikiran kita ini sudah dihadapkan dengan problematika yang ada di desa. Maka di organisasi inilah untuk kita bisa menjadikan sarana PKDI sebagai ajang silaturahmi, untuk kita menjalin persaudaraan sesama kepala desa, tidak hanya di Kalimantan Tengah tetapi di seluruh Indonesia. Ini yang paling penting. Jadi kami mohon kepada seluruh pengurus, berikan pilihan kepada anggota yang lain. Jangan lagi dipaksa untuk masuk di PKDI. Biarkan. Ada organisasi-organisasi lain, kita hormati, kita hargai. Biar ada pembanding. Bagaimana organisasi di sana, bagaimana PKDI. Ini yang paling penting. Kalau di Indonesia tidak ada pembanding, sangat mustahil. Karena negara kita negara demokrasi. Jadi biarkan, kita hormati, kita hargai saja. Tapi yang paling penting kita buktikan bahwa PKDI itu berbeda dengan organisasi yang lain. Dengan bimbingan saya yakin beliau, Bapak Yorgen, saya yakin dan percaya bahwa nantinya PKDI di Kalimantan Tengah ini akan menjadi besar. Saya yakin itu. Dan yang paling penting, Mas Arifi dan pengurus yang lain bisa
hadir teman-teman yang lain bisa mengembangkan pembentukan kabupaten-kabupaten yang belum terbentuk, tapi dengan catatan jangan dipaksa. Biarkan itu muncul karena sebuah kesadaran beliau. Ini yang paling penting. Maka saya berharap kepada pengurus yang baru saja dikukuhkan atau yang baru saja dilantik, satu kata, panjenengan semuanya, biar semuanya sekarang menjadi keluarga besar PKDI dan menjadi saudara saya. Yang namanya saudara, panjenengan biar itu merasa sakit, terasa sakit, maka saya juga akan merasakan hal yang sama. Panjenengan senang, biarkan panjenengan yang senang atau biar yang senang. Saya susah tak apa-apa, ya. Nah, ini bercanda, ya. Maka saya berharap kepada semuanya yang hadir di sini, kenapa yang hadir hanya dikukuhkan, mohon maaf karena ini soal teknis saja. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain di mana nanti kepengurusan yang ada di Kalimantan Tengah ini kalau sudah settle, keterwakilan di semua kabupaten ada, nanti baru dilaksanakan namanya Rakerda. Rakerda itu dilaksanakan setiap tahun sekali. Kalau Musda itu pemilihan ketua DPD di tingkat daerah. Maka saya berharap bisa segera semuanya itu terwujud. Kalau nanti setiap kabupaten sudah terbentuk pengurus DPC, maka saya pastikan Kalimantan Tengah PKDI-nya bisa mayoritas. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya hanya bisa memberikan supporting lewat bahasa-bahasa saya ini. Kalau saya memberikan sambutan yang berlebihan, mohon maaf. Biar semua ini kepala desa dan sama dengan saya, jadi tidak etis, tidak elok saya memberikan petuah kepada seorang pemimpin juga yang pangkat dan jabatannya sama. Salam hormat dari kami dan saya terima kasih kepada seluruh saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan Tengah. Ada kurang lebihnya, mohon maaf, dan saya akhiri dengan siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi. Terima kasih atas sambutannya, Bapak. Ya, memasuki acara terakhir yaitu penutup. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara demi acara pengukuhan pada hari ini telah terlaksana dengan baik dan lancar. Maaf. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Dewan Pembina kepada Bapak Yorgen Keharap Nahan MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Ketum, Pak Sujiono, yang saya hormati hari ini boleh hadir bersama-sama kita dalam pengukuhan pengurus DPD PKDI Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Pak Sandi, Pak Edi, dan juga Ketua DPD Kalimantan Tengah Pak Arifin dan jajaran semuanya yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu Kepala Desa. Saya merasa terhormat pada hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan, mungkin semacam ajakan saja, ya. Karena saya memang background adalah seorang akademisi, disampaikan oleh Pak Ketum. Jadi saya merasa ini sesuatu yang luar biasa. Walaupun sebelumnya saya pernah bergabung di sebuah organisasi kepala desa, sekitar dulu dengan Pak Ketum juga bersama-sama di PAPDESI.
Tapi saya melihat ini adalah lembaga yang luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk kita di Kalimantan Tengah dan juga Dewan dari DPP. Kemudian saya merasa ini sebuah lembaga yang mengakomodir aspirasi kita yang selama ini mungkin tersumbat. Saya tahu apa yang kita hadapi bersama-sama. Jadi Kepala Desa punya program yang bagus, tapi mungkin tersumbat. Oleh karena itu saya kira dengan adanya organisasi ini, kita bisa bersama-sama membangun Indonesia, membangun Kalimantan Tengah dengan adanya persaudaraan Kepala Desa Indonesia. Oleh karena itu bahwa Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua untuk menyampaikan atau urung rembuk dalam membangun PKDI khususnya di Kalimantan Tengah ini. Dan saya kira kita akan nanti berdiskusi bersama-sama apa saja yang menjadi kendala kita, karena saya melihat bahwa Kalimantan Tengah ini adalah sebuah provinsi yang sangat kaya, sangat potensinya sangat luar biasa dikembangkan. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, kita punya lahan yang subur, kita punya sumber daya manusia yang siap bekerja. Yang perlu pertanyaan, kenapa masyarakatnya masih miskin? Kenapa masyarakatnya masih butuh lapangan pekerjaan? Oleh karena itu kita membutuhkan orang-orang yang mau bekerja untuk desa. Dulu saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia dari desa. Barangkali relate dengan program dari pemerintah pusat. Kita bersama-sama membangun masyarakat desa yang maju dan mandiri. Saya percaya dengan dukungan penuh dari Pak Ketua Umum, ya, dari DPP, kita di daerah akan bersama-sama maju untuk membangun daerah kita dengan baik. Dan saya berharap juga PKD Kalteng itu menjadi role model, menjadi pilot project untuk Indonesia. Ya, itu harapan saya. Dan saya yakin Pak Ketum dan seluruh jajaran kita bersama-sama memajukan Kalimantan Tengah. Nanti kita akan beraudiensi dengan Pak Gubernur menyampaikan program kita ini, karena saya juga masukkan beliau di jajaran Dewan Pembina, dan juga ada Bapak Bupati untuk masuk bersama-sama kita. Sementara ini saya masukkan adalah Bupati Barito Timur, Kapuas. Nanti kita akan masukin bupati yang lain bersama-sama kita untuk kita memajukan PKDI. Jadi kita adalah lembaga yang memang independen, ya, tidak terkontaminasi dengan partai politik, tapi kita mau memajukan Indonesia melewati gagasan-gagasan yang baik untuk kita ke depan, sehingga saya percaya bahwa kita bisa membuat perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Ketum, kita harus punya model, kita harus punya branding, ya, kita harus punya packaging sendiri. Dan saya percaya PKD Kalteng punya branding sendiri. Ya. Karena itu branding kita apa? Merubah Indonesia melewati PKD. Barangkali yang saya katakan tadi, kita punya lahan yang subur, kita buat program ketahanan pangan barangkali, program peternakan dan lain-lain, usaha-usaha mandiri desa, kita bisa persiapkan ke depan, kita akan dampingi. Salah satunya kenapa Pak Arifin kita tunjuk menjadi ketua, karena salah satu desa yang cukup maju adalah Karangtunggal, gitu ya. Jadi Kota Waringin Timur itu di desa yang memang desa binaan kami dari kampus. Dan kalau Bapak Ibu tahu program KKN kami biasanya juga di desa-desa. Bapak Ibu sekalian, kami akan bantu program dimanapun tempat KKN mungkin membuat branding desa, produk-produk lokal yang siap kita bantu. Termasuk tempat Pak Fortejun itu ada Sungai Tambak. Jadi kalau bahasa Jawa Sungai Tombo, sungai apa? Sungai Penyembuhan, Healing Rivers. Ya, oleh karena itu saya kira kita kembangkan Barito Timur juga sebagai lahan untuk peternakan dan juga pertanian yang sangat bagus. Nanti kalau sudah berkembang, saya ajak Pak Ketum
Ketum, Pak Sandi, Pak Edi, kita sama-sama ke daerah untuk melihat program ke depan yang kita persiapkan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, saya tidak menggurui, tapi saya juga mengajak kita bersama-sama membangun PKDI dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya, Bapak. Tibalah kita di penghujung acara kita pada hari ini, yaitu penutup. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara demi acara pengukuhan pada hari ini telah terlaksana dengan baik dan lancar. Sebagai penutup, saya Reno selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan selama memandu jalannya acara ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih. Ngasih tempat Cuma masalahnya biasanya bina yang motor sekarang nggak ada yang motor. Saya Pak. Nanti ada yang fotokan, Pak. foto bersama. Ada nanti. Oh ya, foto bersama setelah memberikan ucapan. Ya, setelah kami foto-foto ya, memberikan ucapan. DPT Dewan Pembina dan DPP memberikan ucapan beliau-beliau ini ya. Nah, ini Saya foto. dan terus ini nah saya dapat selamat ini saya keliling jadi maju dikit biar saya bisa Betul lagi. Bapak ini nah yang bagian depan nah gitu jadi saya dari sini nah ini main ya oke oh ya PKDI Kalteng jamnya satu komando bersama sampai akhir. Coba ya, coba dulu ya. Bentar, jangan di. Ya. bikin dulu ya Iya. Sebentar dilatihan dulu. Siapa kita? PKDI Kalteng. PKDI Kalteng. Satu komando